Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman R71, R72 ya. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah KSBM dan CEO Forum. Kita sudah bersama dengan Bapak M. Irwin Day, yang hari ini akan sharing tentang strategi memperkuat keamanan digital pada sistem teknologi informasi. Ya. Sesuatu yang sangat berkaitan dengan sistem teknologi informasi ya, sangat berkaitan dengan bisnis pada saat ini. Sedikit perkenalan mengenai Bapak Irwin. Beliau lulus dari Universitas Gunadarma ya, dari Teknik Komputer ya Pak ya, tahun 1996, kemudian memiliki pengalaman secara profesional ya di banyak tempat yang berkaitan dengan sistem administrator, kemudian Director of Operation ya, baik di PT Bina Sentra, kemudian di Siemens Telecommunication, di PT Internux, dan yang terakhir adalah di PT Nawala Indonesia ya, sebagai Presiden Director dari tahun 2013 hingga pada saat ini. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Federasi Teknologi Informasi Indonesia. Kemudian selain itu beliau juga pernah terlibat di Ministry of Defense, Defense University ya, dan di Telkom Internasional untuk berbagai project IT ya, seperti tentang DNS security, tentang news feeding, kemudian DNS filtering system dan yang lain-lain, mulai dari tahun 2016 hingga sekarang. Selain itu beliau juga sebagai Presiden Asosiasi Warung Internet Indonesia, kemudian Indonesia Domain Forum, dan juga co-founder dari Linux User Group Ujung Pandang. Seperti itu. Baik, mari kita simak sharing ya, paparan informasi dari Pak Irwin sampai nanti sekitar jam 12 ya terakhir ya untuk tanya jawab. Mungkin bisa kita atur, bisa sambil kuliahnya atau bisa di akhir juga, nanti silahkan oleh Bapak ya, sebaiknya bagaimana begitu ya. Baik, silahkan Pak Irwin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Ini kali kedua saya diminta hadir di Sekolah Bisnis IPB. Ya. Yang pertama dulu saya membawakan full tentang security pada mobile device, handphone lah ya, handphone security pada. Nah, kali kedua ini saya pikir-pikir kalau hal yang sama mungkin kurang ya. Akhirnya saya coba mencari topik yang lebih umum tapi masih berkaitan dengan keamanan. Nah, kemudian saya melihat kecenderungan ke depan ya, kita ada pergeseran dari penggunaan uang kartal, apa maksudnya uang cash ya, uang kertas menuju ke uang digital. Nah, tidak ada yang salah, cuman kita harus mengerti benar bahwa di balik pergeseran tersebut ada hal-hal yang perlu kita ketahui, kita pahami dan kita sadari ada resiko-resiko terkait dengan penggunaan uang digital. Ya. Kadang-kadang kita itu kan sebagai pengguna ya, ya kita gunakan aja istilahnya. Kalau orang bilang take it for granted. Take it for granted itu kita menggunakannya seolah-olah ya udah emang harus begitu ya. Padahal sebenarnya menuju ke
hal tersebut sebenarnya banyak yang mesti disiapkan. Nah, karena ini adalah CEO Forum, saya yakin Bapak dan Ibu sekalian adalah entah sekarang sudah CEO atau nantinya akan jadi CEO. Seorang CEO biasanya memang tidak mengurusi hal teknis langsung, ya. Memang kita tidak mengurusi hal teknis, tapi diharapkan kita mengerti hal-hal teknis tersebut. Jadi dalam mengambil keputusan nanti kita benar ya dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, sebagai pengantar, jadi sebagai pembuka aja, nama saya kan Irwin Dai ya, tapi tidak ada hubungannya dengan Steve Irwin Dai ya yang dari Australia itu ya. Itu cuman kebetulan aja. Ya. Bapak Ibu sekalian, keamanan digital ini sebenarnya sekarang harus dilakukan gitu ya. Jadi tidak bisa ditinggalkan karena kehidupan sehari-hari kita sudah sangat erat dengan teknologi digital. Jadi kalau saya masih mengalami zaman teknologi yang masih full analog ya. Kalau sekarang generasi sekarang itu enggak, susah mencari yang analog itu malah susah. Kok nggak mau pindah? Sebentar. Manual saja. Oke. Nah, tapi sebelumnya saya ingin ini sebenarnya sekedar untuk memberikan pandangan. Sebelum kita masuk kepada hal yang lebih khusus, saya ingin Bapak Ibu mengingat lagi hal-hal yang lebih umum, yaitu bahwa penggunaan teknologi IT itu manfaatnya banyak, ya. Manfaatnya banyak dan kadang-kadang kita tidak sadari bahwa sudah sampai segitunya penggunaannya sehingga kita merasa itu adalah hal yang biasa. Padahal mungkin 10 tahun yang lalu itu sudah luar biasa, ya. Nah, manfaat yang pertama, ya, itu adalah peningkatan di efisiensi dan produktivitas, ya. Nah, ini supaya Bapak Ibu juga ingat, efisiensi dan produktivitas itu dalam keseharian pasti kita temukan penggunaan IT. Di mana diterapkan? Satu, kita melakukan yang namanya task automation. Jadi otomatisasi dari sebuah pekerjaan. Jadi Bapak Ibu kalau melihat ada sebuah pekerjaan yang berulang-ulang repetitif, ya repetitif istilahnya, kemudian sebenarnya kalau dilakukan oleh manusia justru bisa mengundang error, karena manusia itu kan ada rasa bosan, ya kalau dia melakukan hal yang sama terus, entah dia jadi sangat pandai atau dia bosan. Kalau dia bosan dia bisa bikin kesalahan. Nah, repetitif task ya, jadi tugas yang berulang-ulang ini misalnya apa? Data entry, ya, data entry. Dulu itu kalau kita masukin data entry nih ya, itu kita ketik-ketikan. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi, walaupun sebenarnya dari dulu juga sudah ada gitu loh. Tapi sekarang didukung dengan harga yang lebih murah sehingga setiap orang bisa pakai. Misalnya kita pakai barcode. Cepet kan? Ya, kalau mau masukin barang kita nggak usah. Nah, kita pakai barcode aja udah. Ceklek. Mengurangi kesalahan. Ya. Mengurangi kesalahan. Kemudian apa lagi? Manajemen inventory ya, itu tadi barcode. Data entry sudah, kemudian penggajian sebenarnya kan bisa dilakukan secara otomatis, nggak usah dilakukan hitung-hitung manual gitu. Jadi increase efficiency and productivity ini salah satunya ya kita melakukan otomasi pada tugas-tugas yang sudah sering dilakukan dan repetitif. Kemudian ada namanya
resource optimization. Jadi bisnis kita kalau menggunakan IT itu sebenarnya resource kita bisa lebih optimal ya. Misalnya kita bisa tracking tuh ya. Kan kalau kita pengguna pengguna transportasi online misalnya, kita mesen. Kan kita lihat tuh. Oh, taksinya udah nyampe di mana ya. Itu termasuk resource optimization ya. Atau misalnya perjalanan saya dari Bintaro ke sini, saya bisa lewat jalan mana? Ya, itu nama resource optimization. Saya bisa memilih perjalanan yang paling cepat lewat mana? Atau saya milih yang paling murah? Kan ada pilihan. Saya pilih paling murah, 1,5 jam nyampenya. Saya pilih yang paling cepat, tapi ya bayar tolnya lebih mahal. Nah ini resource optimization ya. Contoh kecil aja. Kemudian streamline workflow. Jadi untuk satu hal saja increase ini kita belajar misalnya IT itu bisa melakukan streamline workflow. Streamline workflow maksudnya mungkin pernah nggak gunakan aplikasi untuk manajemen project ya, manajemen project itu kan. Malah kalau di Microsoft itu saya nama aplikasinya memang Microsoft Project. Jadi kalau kita mau mengerjakan pekerjaan itu itemnya kita lakukan, tanggalnya gini, kemudian kita atur sampai dia streamline workflow-nya ya, itu contohnya. Jadi itu masuk di dalam increase efisiensi dan productivity. Nah, kemudian yang kedua, kita bicara tentang peningkatan manajemen data dan analisanya. Nah, di sini kalau kita menggunakan sistem IT, ada kecenderungan kita itu untuk melakukan pemusatan data. Nah, ya, walaupun ini sebenarnya tidak, ini selalu trennya selalu berubah-ubah. Jadi hari ini kita centralize, besok kita distributed, ya. Itu berubah-ubah, tergantung bagaimana perkembangan teknologinya. Tapi kita selalu punya kecenderungan untuk melakukan pemusatan data pada saat kita menggunakan sistem IT. Nah, pemusatan data itu maksudnya begini, kalau tadinya data kita simpan di komputer kita masing-masing, gitu. Ketika kita bekerja di kantor, sekarang ada kecenderungan bahwa data itu dipusatkan di satu titik, kemudian kita mengakses ke sana. Karena kan teknologinya sudah murah dan tersedia. Ya, jadi teknologi untuk mengakses cepat sudah murah, sehingga ada kecenderungan untuk kita melakukan centralized data storage. Kemudian juga kita bisa lakukan data analisis terhadap data-data kita yang sudah tercentralized tersebut. Kemudian kita bisa juga lihat secara real time, ya, real time kondisi bisnis kita itu seperti apa. Nah, ini yang disebut enhanced data management dan analysis. Nah, tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, yang paling terasa dari penggunaan sistem IT ini adalah meningkatnya kemampuan komunikasi dan kolaborasi di antara kita yang di bisnis ini. Nah, misalnya gini, untuk di sebuah perusahaan ada internal communication. Bahkan dari tahun 80-an ya. Dari tahun 80-an itu perusahaan-perusahaan itu sudah menerapkan internal communication menggunakan IT. Ya. Entah dalam bentuk email, dalam bentuk chat. Jadi Bapak Ibu jangan salah gitu ya. Yang namanya internal communication lewat IT itu udah berlangsung dari tahun 80-an. Nah, dari awal perkembangan komputer, ya PC, bukan komputer ya, komputer udah lama. PC itu orang sudah memanfaatkan yang namanya internal communication. Cuman bentuknya tentu belum seindah sekarang. Ya, belum seindah sekarang. Kalau sekarang bagus banget. Kemudian bagaimana dengan external communication? Penggunaan IT ya, kita kalau sekarang trennya pakai WhatsApp gitu ya. Dulu mungkin trennya pakai BlackBerry Messenger. Sebelumnya lagi ada tren menggunakan Yahoo Messenger, itu sebenarnya. Kemudian email ya tetap ya, dari dulu sampai sekarang penggunaan email tetap ya menjadi standar untuk melakukan komunikasi dengan pihak luar.
Yang terakhir namanya collaboration tool. Collaboration tool itu adalah di mana kita sama-sama bekerja menggunakan platform yang sama dan data yang sama. Kalau sekarang paling gampang saya bilang kayak Google Docs. Ya. Kalau sebenarnya ini pun saya bisa informasikan bahwa dari tahun 90-an juga yang namanya collaboration tool udah ada. Itu bentuknya belum sampai sekarang, tapi sudah ada di tahun 90-an itu udah ada. Collaboration tool itu udah ada. Kalau dulu di namanya Microsoft Exchange ya. Jadi Microsoft Exchange itu collaboration tool, bukan cuma email aja. Collaboration tools. Ada banyak lagi yang seperti itu ya. Intinya kita sebenarnya komunikasi dan kolaborasi itu improve dengan penggunaan IT ya. Yang nomor 4, cost saving. Nah, cost saving ini sebenarnya ambigu dalam arti di satu sisi iya, IT itu memang akan mengurangi operational cost, ya. Apalagi kalau misalnya tadinya harus pakai kertas, ya, menggunakan IT kayaknya nggak perlu kertas lagi gitu ya. Itu kan cost, lumayan, ya. Tapi sebenarnya itu ambigu, ya. Nanti saya jelaskan di belakang. Ada di belakang tuh ada penjelasannya. Kenapa ambigu? Tapi yang paling berarti sebenarnya scalability. Jadi kalau penggunaan sistem IT itu yang kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya itu adalah scalability. Artinya dari kita kecil sampai kita membesar perusahaannya ya. Scalability-nya bisa kita ikutkan. Jadi dia membesar sesuai dengan perusahaan kita. Ya. Kemudian ya itu tadi reduction paper, printing cost ya. Nah, kemudian yang pengaruh berikutnya adalah ini ada ininya nggak ya? Penunjuknya, infrarednya. Infrarednya yang mana? Yang tengah. Oke. Yang ini, enhance customer experience. Nah, ini cukup membantu banyak nih sistem IT ya. Sistem IT itu membantu banyak kalau kita ingin melayani customer kita lebih baik. Cuman sayangnya sekarang ada kecenderungan adalah jadi dulu itu kita bikin yang namanya call center kan untuk membantu pelayanan ya. Tapi sekarang ada kecenderungan bikin call center adalah untuk menahan pengaduan. Jadi pengaduan itu supaya terkumpul aja padahal kalau dulu sih kita nelpon langsung ketemu operator enak gitu ya. Tapi menggunakan sistem IT mungkin malah lebih menjengkelkan karena kita telepon tolong tekan 0, habis itu tekan ini, tekan itu. Setengah jam tekan ini, tekan itu, belum nyampe ke tujuan. Terus terakhir kalau Anda mau menghubungi operator tekan 0. Tahu gitu dari tadi aja gitu ya. Tekan 0. Oke. Jadi tapi kalau memang kita mau manfaatkan ini, channelnya kan banyak. Ya, kalau bukan call center bisa pakai WhatsApp bisnis misalnya, bisa pakai Telegram, bisa pakai email. Apa aja lah ya. Bahkan orang menggunakan sosial media lewat X ya. Dulu Twitter, ada yang lewat Facebook ya. Ada pokoknya banyak lah jalurnya ya. Menggunakan teknologi IT ya. Kemudian kalau sebenarnya di sini mestinya ada yang namanya improve response time ya. Jadi kecepatan kita melakukan respon terhadap keluhan pelanggan atau kebutuhan pelanggan. Tapi kan itu yang namanya response time tergantung lagi kepada ketersediaan operatornya ya. Memang kadang-kadang kita lupa bahwa manusia itu kan tidak 24 jam ya. Ya kalau kita mengadunya di luar jam kerja mungkin agak lama gitu ya pengaduannya. Kemudian competitive advantage tentu saja kalau kita udah melakukan ini semua dan berjalan dengan baik, tentu ada yang namanya competitive advantage ya. Kita perusahaannya jadi lebih bagus. Nah sekarang
dengan perkembangan teknologi komunikasi, ya, terutama internet, kita jadinya punya kemampuan untuk ini nih, remote work. Jadi kayak saya sebenarnya hampir nggak pernah ngantor, ya. Saya sebenarnya hampir nggak pernah ngantor gitu. Sudah berapa tahun terakhir, hampir semuanya itu di remote work, ya, dikerjain di rumah gitu ya. Cuman memang tentu masih ada pekerjaan yang harus kita onsite, kayak sekarang misalnya ya saya harus onsite gitu ya, nggak mungkin. Saya ditawar sih kemarin, Bapak mau online? Saya bilang kayaknya nggak enak kalau online, ya, saya datang aja. Ya. Kemudian IT ini juga karena kita bisa remote work, ya, tentu banyak hal yang dihemat, ya, nggak perlu berkendara, nggak perlu membuang bahan bakar, ya. Ujung-ujungnya sebenarnya kita bisa memberikan impact yang lebih bagus kepada lingkungan. Jadi penggunaan IT kalau benar bisa memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan. Nah, itu pengantar awalnya. Oke. Nah, in summary, ya summary-nya. Jadi kalau kita menggunakan IT di dalam bisnis kita, operation bisnis kita, ya kita bisa efisien, kita bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, lebih cepat juga. Kemudian kita bisa tumbuh, ya. Nah, ada catatan, ya. Satu, ini mungkin butuh investasi yang lebih besar, ya. Itu makanya saya katakan yang namanya cost saving itu ambigu kalau sistem IT. Tapi yang sudah pasti itu efisiensi. Jadi kalau sistem IT itu kadang-kadang memang costly, ya, costly. Tapi yang terjadi sebenarnya tergantung kalau apakah kita menghargai waktu atau tidak, ya, itu aja. Kalau kita menghargai waktu, mungkin kita akan melihat ongkos ini diperlukan, gitu. Kemudian manfaatnya jangka panjangnya sih, ya, jangka panjangnya, ya. Cuman di balik semua keunggulan ini ada resiko dari penggunaan sistem IT sendiri. Nah, supaya Bapak Ibu lebih ke basic lagi, kan teknologi digital itu kan dia paling mendasar itu dia 0 dan 1. Pokoknya kalau kita telusuri terus sampai ke bawah, pokoknya isinya cuma 0 dan 1, ya. Dalam sehari-hari, kalau Bapak Ibu perhatikan, ketersediaan sistem IT itu juga 0 dan 1, artinya dia entah ada atau dia tidak ada sekalian. Nggak pernah dia setengah-setengah kan? Ya. Coba kalau misalnya listrik itu kan analog. Listrik dia bisa drop, katakanlah kita punya line 220 volt. Karena terjadi masalah di distribusi turun ke 190 volt, ya kan? Tapi masih ada dia. Ya. Masih ada kan? 190 volt. Kalau di IT nggak gitu, entah dia 220 volt atau dia 0. Ya. Itu sifat mendasarnya dari teknologi IT yang harus kita sadari. Sehingga sifat itu juga yang memberikan resiko dari penggunaan sistem IT. Ya. Nah, biasanya orang kalau warna gitu ya, kalau resiko dikasih warna-warna yang mengerikan. Tapi saya memilih warna-warna yang ringan lah, supaya nggak terlalu takut nanti. Yang pertama ini yang paling sering lah. Namanya cyber security vulnerabilities. Bapak Ibu, teknologi IT itu bukannya tanpa kelemahan memang. Dan ini sejak hari pertama kita gunakan yang namanya cyber security vulnerabilities. Jadi kelemahan dari sisi keamanan cyber itu akan mengikut, ya. Selama kita menggunakan teknologi IT, ancaman cyber security itu selalu ada.
ya. Cuman sama dengan keamanan kita sehari-hari, ya. Kita nggak pernah tahu kan polisi ngapain, nggak pernah tahu tentara ngapain atau satpam ngapain. Tapi sebenarnya mereka kan bekerja menjaga keamanan. Tapi kalau aman kan kita bilang, ah ini polisi nggak ada kerjanya kan aman-aman aja, tentara nggak ada kerjanya kan nggak ada perang. Padahal sebenarnya mereka bekerja di balik itu untuk menjaga keamanan dan kedamaian. Sama di cyber security begitu, orang-orang yang bergerak di cyber security itu paling sering dibilang nggak ada kerjanya. Kenapa? Karena aman aja Pak, kan semua jalan. Iya, itu seringnya gitu. Padahal sebenarnya mereka bekerja di balik ini. Karena di dalam keseharian yang nanti saya perlihatkan datanya, sering sekali terjadi. Bahkan Bapak Ibu mungkin sadar, serangan cyber di Indonesia kan sering banget dalam 4 tahun terakhir inilah. Dari 2020 sampai 2024 akhir ini, entah sudah berkali-kali kita terkena serangan cyber. Dan itu tingkatannya cukup parah, ya. Karena kita ini kan negara yang jumlah penduduknya besar, sehingga kalau terjadi sesuatu serangan cyber, jumlah kebocoran, jumlah kerugian itu juga luar biasa, ya, luar biasa besar. Nah, ini resiko yang pertama. Oke, yang kedua, namanya sistem downtime and business continuity. Sistem IT itu bukannya sistem yang bisa berjalan 100%. Ya. Bahkan kalau kita misalnya berlangganan dengan katakanlah cloud service, hosting, atau kita naruh server di sebuah data center, yang namanya SLA atau Service Level Agreement itu nggak pernah 100%, tapi dia 99, paling tinggi itu 99,99%. Yang kalau kita terjemahkan dalam waktu 365 hari dalam setahun, maka paling tidak dalam 1 tahun itu ada drop atau down 8 jam. Ya. Hitungan saya bisa dihitung ulang kalau nggak percaya. Jadi 99,99% kalau diterjemahkan di dalam jam dalam 1 tahun itu kurang lebih 8 jam dalam 1 tahun terjadi drop atau down. Jadi pasti yang namanya down di dalam sistem IT itu adalah sesuatu hal yang pasti. Tidak ada sistem IT yang bisa berjalan terus, pasti pernah down. Ya. Nah, memang tantangannya kepada para ahli-ahli IT itu adalah bagaimana sistem supaya tidak terasa kalau dia down, ya, supaya menghadapi sistem downtime dan bisnisnya tetap continuous gitu, tanpa terganggu oleh sistem downtime. Inilah yang akhirnya berujung ke sini, cost. Ya, Bapak Ibu mungkin ingat gak kasus yang paling seger, kasus PDN, Pusat Data Nasional, ya, kasusnya sederhana kan, dia down, gak ada backup, ya. Nah, walaupun ya ini agak memalukan, bukan lagi agak, sangat-sangat memalukan. Ya, sebagai orang IT, walaupun saya tidak ada hubungannya sama sekali dengan proyek itu, tapi saya mengatakan ini sangat-sangat memalukan. Karena kita sebagai orang IT sebenarnya harusnya sudah sadar sejak awal bahwa yang namanya ancaman, yang namanya sistem downtime itu pasti ada. Jadi kalau kita tidak masukkan di dalam perencanaan kita, bukan salahnya manajemen. Ya, itu salahnya orang IT yang tidak melakukan perencanaan dengan tepat dari awal. Atau kadang-kadang kita ajukan, tapi manajemen nggak mau, ya silahkan mundur. Kalau saya mundur, nggak mau. Jadi kalau saya disuruh bekerja, misalnya Pak, ini tolong kerjakan, tapi untuk backupnya nanti. Saya bilang nggak mau saya kerja kalau nggak ada backupnya. Ya, buat apa? Karena begitu kita nyalakan, kalau kita mau kena serangan dalam detik berikutnya juga kita kena gitu. Nggak ada jaminan gitu. Mau kapan kenanya? Bisa kena saat itu juga, bisa mungkin 10 tahun lagi kenanya ya. Tapi artinya yang namanya risiko ini
akan selalu ada. Jadi pasti ujung-ujungnya ini. Yang kedua, kita kalau di bisnis kan kadang-kadang kita nyimpen data pelanggan. Kan kita biasanya punya CRM ya, Customer Relationship Management ya, CRM. Di CRM itu kita simpan data pribadinya pelanggan kita ya, namanya, alamatnya, tanggal lahirnya ya. Kan perlu nih buat ngucapin selamat ulang tahun kan ke pelanggan ya. Nah, sekarang itu kita harus hati-hati karena ada yang namanya privacy and compliance issues. Terutama kalau di Indonesia kan kita udah punya namanya Undang-Undang PDP. Dalam Undang-Undang PDP itu ada aturan yang jelas tentang bagaimana penggunaan data pribadi. Dan kalau bocor akibat kita tidak mengelolanya dengan benar, ada ancaman denda, gitu ya, cukup besar juga dendanya. Sehingga penggunaan sistem IT juga akhirnya harus ke sini nih, privacy and compliance issue. Oke. Kemudian, nah ini yang paling sering ya. Teknologinya berkembang cepat. Ya. Sudah mahal, berkembangnya cepat. Ya. Artinya kita baru beli mungkin 2-3 tahun sudah obsolete. Ya. Itu betul. Kalau coba deh perhatiin, berapa tahun rata-rata laptop yang kita gunakan? 5 tahun ya, paling lama. Iya. Jadi kalau saya yakin, ini sekali lagi saya bukan ini ya. Kalau kita gunakan laptop yang spesifikasinya di tengah-tengah, bukan yang paling bawah ya, bukan paling atas, yang di tengah-tengah, itu rata-rata 5 tahun, 6 tahun pasti minta ganti. Kalau kita gunakan laptop yang spesifikasinya paling tinggi, yang dijual paling mahal waktu itu, kita mungkin bisa gunakan ya 10 tahunan lah. Ini faktanya gitu. Kenapa? Karena memang teknologi itu ya seperti itu. Ya. Dia cepat banget. Cepat banget. Kelihatannya nggak berubah sih laptop dari 20 tahun lalu juga begini-gini bentuknya, tapi di dalamnya kan udah berubah terus. Ya. Jadi ujung-ujungnya bahwa kita ya harus mikir, waduh ini teknologi udah berubah, ya. Gimana caranya supaya perusahaan tetap up to date, mengejar ketertinggalan. Makanya sekarang tuh banyak juga yang memilih nggak beli kan, tapi nyewa. Jadi daripada punya server, taruh rak di data center, akhirnya udahlah sewa ini aja cloud gitu kan. Nah, seolah mahal, tapi kalau dihitung-hitung daripada beli server, repot ngurusinnya apa segala macem, udahlah sewa cloud gitu ya. Cuman pemerintah aja tuh yang mau repot-repot bangun PDN. Padahal kalau tinggal sewa udah selesai gitu ya. Jadi pemerintah itu ngambil jalan susah sebenarnya. Pakai bangun gedung, pakai bangun rak ini. Padahal tinggal sewa sama perusahaan data center udah selesai tuh. Ya. Nah, ancaman berikutnya, nah, supaya nggak kemana-mana. Human error, biasalah human error ya. Pasti kita udah tahu. Pasti human error itu selalu ada. Ada cara penanggulangannya ada nanti saya jelaskan juga. Insider threat ini ya kebocoran lah, biasalah. Pegawai dipecat, ngambil data gitu ya, kejadian. Ini resiko yang perlu ini juga. Kemudian, tidak semua teknologi itu scalable. Tidak semua teknologi scalable dan fleksibel. Ya. Ini memang akhirnya balik lagi kepada pemilihan teknologi yang akan kita gunakan. Gitu ya. Nah, bahkan tidak ada hubungannya dengan harga teknologinya gitu. Ini juga harus kita perhatikan. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir kalau mahal pasti dia akan scalable atau fleksibel. Enggak juga. Enggak semuanya gitu. Malah teknologi yang sekarang paling banyak digunakan di dunia internet misalnya, itu namanya kan Linux OS. Yang dalam tanda kutip nggak ada harganya. Ya. Harganya tuh di sininya. Di otak orang yang menggunakannya. Jadi yang kita bayar mahal otak orang yang ngaturnya, bukan di aplikasi, bukan di softwarenya. Kemudian, nah ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, dalam pemilihan vendor, ya,
dan third party. Yang kalau mau contoh paling gampang gini, perusahaan belum ada orang IT-nya. Pak, kita butuh nampilin web dong oleh perusahaan. Ya udah, kita nyari deh yang bisa bikin web. Yang murah aja, Pak. Ya udah, yang murah, cari perorangan. Orangnya kerja setahun, diterima kerja di tempat lain, hilang dia. Terus webnya nggak diurusin lah. Passwordnya mana? Dibawa, Pak. Ini maksudnya, ini kasus yang paling sederhana lah, ya biar gampang mencernanya. Tapi di tingkat yang levelnya paling tinggi, itu sering juga kejadian. Ya, kejadiannya itu bagaimana? Perusahaan yang bangkrut atau perusahaannya dibeli perusahaan lain. Ya, saya ngalamin tuh berapa kali. Perusahaannya dibeli perusahaan lain. Terus kita bingung, terus kita lanjutin sistemnya ini gimana ya? Karena belum tentu perusahaan yang beli mau nerusin gitu. Jadi memang kita juga kadang-kadang resiko di sini. Kalau kita melakukan pemindahan data ke cloud misalnya, ya, kita harusnya ingat bahwa kita itu sebenarnya melepaskan kendali terhadap data kita ke pihak lain. Jadi kita itu sebenarnya nggak punya kendali terhadap data kita kalau kita naruhnya di cloud. Misalnya, ya, itu sebenarnya kita nggak punya kendali. Satu-satunya kendali kita adalah kontrak kita dengan si penyelenggara. Kan ada kontraknya tuh kalau kita mau naruh kan, ada kontrak yang harus kita setujui, tanda tangan. Sehingga kita harus lebih berhati-hati dalam memilih di mana kita akan tempatkan data kita kalau naruhnya di luar. Kalau yang ini sih ya namanya resiko ya. Artinya kalau contohnya kemarin kayak Bank Syariah itu ya, itulah yang namanya reputational risk. Jadi ketika sebuah korporasi tidak melakukan hal yang benar, ya, dalam menjalankan sistem teknologi informasi, maka yang terjadi ini rusak kan, reputasi rusak. Ya, siapa yang mau? Orang akhirnya mikir, bahaya ya nyimpen di sana. Ya, balik-baliknya nyimpennya kembali ke BCA, kembali ke Mandiri. Ya, ninggalin tuh bank syariahnya nggak berani, bahaya. Ada bank bisa sebulan nggak jalan, ya, bahaya. Itu reputational risk. Jadi ini justru lebih bahaya daripada downtime. Karena ini akan diingat orang terus. Terakhir terkait dengan internal kita adalah yang namanya IT itu pasti kompleks. Ya, pasti kompleks, rumit. Sehingga kita butuh learning curve. Jadi kita menggunakan IT itu tidak langsung bisa. Ada jenjang waktunya, ada skala yang tidak langsung bisa didapatkan. Ada learning curve-nya. Ini semuanya resiko, ya. Resikonya ini apakah bisa kita atasi? Oh bisa, ya. Jadi summary-nya, ya, summary-nya seperti ini. Manfaatnya besar, sistem IT manfaatnya besar. Tapi harus dikelola dengan cermat. Ya, jangan dikelola sebagai Indonesia ini sebenarnya adalah satu contoh korporasi yang sangat besar yang tidak mengelola IT-nya dengan baik. Kenapa? Karena misalnya di Indonesia ini tidak ada kementerian yang menerapkan standarisasi. Ya, itu ya. Bahkan misalnya gini, saya kasih contoh satu hal yang mungkin perlu Bapak Ibu ingat-ingat atau pikirkan adalah identitas kita kalau di Indonesia sekarang yang paling sering dipakai itu apa? KTP, ya, berarti NIK ya. Nah,
Jadi berapa angkanya tuh? 16 ya, 16 angka ya. Bapak Ibu tahu nggak, kalau dari sisi security, NIK itu tidak layak untuk dijadikan nomor identitas. Saya sederhana aja. 16 angka itu, 4 angka di depannya itu kan menunjukkan regional. Ya. Kemudian sekian angka berikutnya menunjukkan tanggal lahir. Sekian angka sisanya menunjukkan berapa orang yang dengan nama yang sama berada di regional tersebut. Nah, kalau di dalam PDP, perlindungan data pribadi, semua data yang bisa menunjukkan ke seseorang itu sebenarnya data pribadi kan. Jadi orang yang cukup pinter itu bisa tahu berdasarkan NIK-nya dia harus nyari orang itu di mana. Data pribadi yang benar itu harusnya tidak bisa ketahuan. Kalau mau Bapak Ibu contoh gitu ya, punya kartu debit atau kartu kredit, ada 16 angka kan? Lihat tuh 16 angkanya. Ada nggak artinya itu 16 angka? Nggak ada artinya kan? Itu yang bisa kita gunakan sebagai ID sebenarnya. Sebuah deretan angka yang tidak ada artinya. Yang kita sendiri yang ngerti itu punya saya. Kalau deretan angka itu kita bisa tahu, oh ini maksudnya si ini Kebayoran Baru nih. Oh tanggal lahirnya tanggal sekian, oh dia ada sekian orang yang itu bukan angka yang layak digunakan gitu. Ya. Karena bisa menunjukkan data pribadi kita. Oke. Nah, kemajuan sekarang kita sangat dimanjakan oleh yang namanya digital payment. Ya, sebenarnya digital payment yang paling besar pengaruhnya pertama kali itu adalah perpindahan dari bayar cash ke menggunakan kartu apa? Kartu tol. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di Indonesia ini sebenarnya penggunaan digital payment itu yang besar pengaruhnya adalah pergeseran dari penggunaan cash di pintu tol menjadi penggunaan kartu. Kan kartu itu digital payment, ya. Itu kan nggak ada wujudnya kan, digital aja. Sebenarnya kalau kita perhatikan, disitulah kita melihat bahwa satu, ada pekerjaan yang selalu bisa digeser oleh kemajuan teknologi, yaitu penjaga pintu tol, ya. Kemudian ternyata pembayaran digital itu mempercepat waktu tunggu ya di pintu tol. Walaupun sekarang orang bilang lambat nih orang di pintu tol. Ya itu karena Anda dulu nggak pernah ngalamin, sudah lupa, bukan nggak ngalamin. Anda sudah lupa waktu dulu bayar cash, terus nggak ada kembalian gimana? Ya. Nah, digital payment ini memang sangat menyenangkan lah ya. Menyenangkan karena ada convenience ya, kenyamanan, ada efisiensi ya, situ ya. Tapi juga seperti halnya dengan teknologi digital lainnya, itu membawa beberapa resiko. Ya. Nah, sama sih sebenarnya ya, kurang lebih resikonya sama ya. Ada cyber security ya, cyber security breach ya, kemudian ada data breach juga ada ya, downtime ada. Nah, cuman mungkin kalau di digital payment ada yang namanya resiko yang namanya unauthorized transaction ya, kemudian ada digital payment fraud, penipuan ya, ada human error juga sama ini. Nah, satu persatu ya, cyber security threat. Threat-nya itu apa? Ya threat-nya itu hacking and fraud. Ya, yang namanya digital, memang itu resikonya selalu ada hacking and fraud. Saya cerita nih,
Masih ada yang ingat nggak zaman telepon pakai kartu? Kartu telepon, atau mungkin semua kelahiran tahun 2000 kali ya. Ada yang kelahiran 80-an ya. Oke, kalau yang kelahiran 80-an atau 90-an mungkin, enggak juga, 90 udah lewat. Itu pernah mengalami kita nelpon tuh pakai kartu, ya, nelpon pakai kartu. Jadi kartu itu isinya pulsa. Sama lah dengan kartu e-tol sekarang. Jadi kita masukin di telepon, terus kelihatan tuh pulsa Anda 100, ya. Oke, pulsa saya 100, bisa nelpon sekian menit. Terus caranya untuk mengetahui sisa pulsa berapa, teknologi yang digunakan adalah kartu itu dilubangi. Ya, dilubangi. Jadi selesai kita nelpon, sisa 80, dilubangi itu di posisi 80 kartunya. Ceklek. Untuk orang umum itu tidak terpikir apa-apa, ya udah kartunya lubang. Untuk seorang yang hacker, berjiwa hacker, itu dia mikir, kalau tidak ada lubangnya, emang kebacanya 100. Maka dia coba. Dia pasang selotip. Coba. Kalau dipasang selotip kembali 100. Nah kan. Kembali 100 dia pulsanya. Berarti biar dilubangi sampai 0, diselotip aja, nanti kembali 100 lagi. Nah, hacking yang pertama. Terus sama Telkom, oke, diperbaiki sistemnya. Kali ini kita menggunakan namanya magnetic tape. Magnetic tape itu jadi kayak di kartu kita kan ada magnetic tape. Jadi dibaca oleh sistem, oke, dibaca, set, kartunya sisa 100, ya. Oke, dipakai 20, sisa 80, dituliskan ke dalam magnetic tape-nya, tidak pakai lubang-lubang. Hackernya lihat, sekarang nggak ada lubangnya, direkam langsung di kartunya. Terus si hacker belajarlah sistem telepon umum itu. Kita pelajarin ya. Ternyata ada kodenya untuk melakukan yang namanya duplikasi kartu. Ya. Jadi kartunya kita masukkan 2 kartu, satu isi pulsa 100, satu isinya sudah 0. Kita masukkan ke dalam alat itu. Di telepon umumnya, kasih kodenya, keluar dua-duanya pulsanya 100. Inilah, jadi Bapak Ibu, dari teknologinya masih sangat-sangat sederhana, ya, telepon umum, itu kita sudah melakukan hacking. Bayangin untuk sebuah sistem yang seperti ini nih, yang tingkat kompleksitasnya tinggi sehingga kadang-kadang kita tidak sadar ada kebocoran yang bisa dimanfaatkan oleh para orang-orang yang melakukan fraud itu ya. Saya sebenarnya nggak mau bilang hacker, karena hacker itu bukan orang yang beraktivitas kriminal, bukan. Ya. Hacker itu ya kita semua, kalau suka ngulik itu namanya hacker. Jadi cyber security threat ya selalu ada. Phishing attack ya biasalah ya. Malware, ransomware itu bisa kena juga. Ada data breach sama ya biasanya ini unauthorized transaction. Hacking itu ya dilakukan kadang-kadang sederhana banget. Contohnya kayak QRIS. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat di masjid juga udah pakai QRIS kan? Ya. Terus ada yang iseng ngurus QRIS sendiri, terus dia bikin stikernya, terus dia pasang di masjid. Itu saya bilang, saya salut sama orang itu. Saya bilang nih orang berarti dia jiwanya jiwa hacker nih. Ya, walaupun melenceng ya. Tapi jiwa-jiwa hacker itu sebenarnya kalau di dunia keamanan itu diperlukan orang-orang seperti itu untuk kita tahu di mana sebenarnya kelemahan dari sebuah sistem. Ya, orang yang jiwanya, kalau orang jiwanya lurus-lurus aja nggak berguna sebenarnya di dunia keamanan. Udahlah jadi orang biasa aja, nggak usah masuk bidang security. Kenapa? Karena di bidang security itu orangnya harus yang jahil. Ya,
jahil dalam berpikir ya, bukan dalam bertindak. Jahil dalam berpikir, artinya dia jahil, maksudnya dia pengen tahu ini kelemahannya di mana. Ya, digital payment kita paling sering nih kejadian adalah dulu sih ya, penggunaan kartu kredit. Ya, kartu kredit kan sekarang nggak perlu ada fisiknya kan sebenarnya ya. Emang seberapa sering kita gesek kartu kredit kita sekarang? Nggak. Ada juga buka Tokopedia, masukin kartu kredit, masukin ininya, CVV-nya, terus kita transaksi kan. Nah masalahnya kan si digital payment-nya ini kan nggak tahu yang beneran yang pakai kartu kreditnya ini bapaknya atau anaknya nih. Kan sering tuh anaknya dikasih kartu kredit juga. Nah inilah digital. Kemudian human error dan lain-lain. Jadi terus bagaimana dong kita, karena kan digital payment ini risknya ada ya. Nah satu hal yang saya ingin memberikan catatan dari tren digital payment adalah yang namanya sistem downtime. Nah contoh paling gampang ada dua sih, pintu tol ya. Pintu tol itu pernah nggak down? Sering dong, sering. Ya. Nah, ketika dia down, terus ngapain? Pernah lihat nggak petugas tol bawa edisi? Itu sebenarnya backup. Saya bilang pinter nih, dia bawa edisi. Smart, pinter. Karena kalau dia bergantung sama apa namanya pintu yang di pintu tol itu, kalau pintu tol itu rusak, sudah selesai, ya. Tapi kalau dia pakai ada backup edisi, itu ya walaupun manual ya akhirnya orangnya harus maju gitu ya. Itu langkah yang cukup pintar, ya, cukup pintar. Berarti dia memikirkan backup. Jadi namanya sistem downtime pasti ada. Yang membedakan adalah ada backupnya nggak. Nah di sini saya ingin memberikan kritisi kepada teman-teman yang berbisnis biasanya. Terutama yang jualan eceran. Tren QRIS itu bagus. QRIS itu bagus. Kita nggak usah repot urusan duit kembalian. Ya. Tapi ada satu hal yang kadang-kadang teman-teman tuh lupa. Bahwa yang namanya komunikasi data itu bisa down setiap saat. Kalau teman-teman perhatiin nggak, gini. Kalau ada bencana apa aja, bencana alam kayak, ya maksudnya force major atau bencana yang dibuat manusia, bom gitu ya. Perhatiin nggak, yang pertama mati itu apa? Telekomunikasi, ya. Jadi kalau kita perhatiin, sebenarnya ketergantungan kita terhadap telekomunikasi itu ada bahayanya, ya. Jadi kalau bisnis kita bergantung penuh kepada telekomunikasi, hati-hati. Backupnya apa? Backupnya adalah uang kertas. Jadi jangan sampai kita melupakan layanan penggunaan uang kertas. Karena saya perhatikan sekarang tidak menerima uang cash. Lah, lo kalau putus harian ngapain bisnis lo? Nggak terima uang cash. Selamat aja. Ya. Rehabilitas komunikasi data itu nggak selalu full loh. Saya sebagai orang yang sudah berapa tahun? 30 tahun ya. 30 tahun berkecimpung di dunia telekomunikasi, saya sampai pada kesimpulan bahwa orang yang bergantung kepada komunikasi data itu bahaya sekali. Ya. Kecuali dia punya backup dan itu mahal. Siap aja, nggak apa-apa, tapi itu mahal. Kalau zaman dulu itu di kantor saya ada yang namanya telepon satelit. Selalu ada, walaupun digunakan mungkin setahun paling satu kali untuk ngecek dia masih nyala atau enggak. Telepon satelit. Kenapa? Karena kita mengerti bahwa telekomunikasi itu kalau ada apa-apa dia mati. Yang bisa kita lakukan untuk komunikasi akhirnya kayak telepon satelit. Tapi telepon satelit kan mahal. Operasionalnya aja mahal, tapi tetap harus ada. Gitu. Nah, kan ini yang kadang-kadang kita lupakan. Kita merasa uang kertas kuno. Iya kuno, tapi kalau semuanya mati,
Emang kita mau belanja pakai apa? Ya, balik lagi uang kertas. Ya. Oke. Kemudian ini mesti geser ya. Oke. Nah, ada namanya manajemen resiko, ya. Jadi sekali lagi pendekatannya memang akhirnya kita melakukan pendekatan yang namanya manajemen resiko. Ya. Misalnya ya namanya cyber security, ya kita implement lah apa teknologi yang tersedia. Ya. Data encryption tersedia kan, enkripsi data gitu. Jadi salah satu kelemahan jadi gini Bapak Ibu sekalian, kebocoran data itu useless untuk orang yang ngambil data kalau datanya dienkripsi. Ya. Orang ngambil data kita itu percuma kalau data itu dienkripsi. Ya. Tapi kalau datanya tidak dienkripsi, maka itu adalah harta karun. Ya, data kita adalah harta karun. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, dulu web itu namanya HTTP. Ya, saya ambil contoh yang paling sederhana. Dulu web adanya HTTP. Sekarang perhatiin, sekarang web adanya HTTPS. Ya, S-nya apa? Secure. Kenapa secure? Karena dienkripsi komunikasi datanya. Jadi dulu kalau ini saya bicara dulu ya, kita punya komputer, colok pakai kabel, terus colok ke ada hub namanya, terus kita colok hub juga, buka komputer juga, terus ada istilahnya, ada mode apa gitu ya, terus kita lihat tuh, itu orang ngapain aja, kelihatan semua dia chatting, kirim password, sangat mudah dilakukan. Kalau tidak dienkripsi, ya, jadi kelihatan terang benderang. Makanya cyber security measure yang pertama Bapak Ibu harus lakukan untuk data-data adalah dienkripsi, data encryption. Yang kedua, kadang-kadang sudah terjadi pada kita dan kita tidak sadari. Misalnya WhatsApp itu udah enkripsi. Telegram udah enkripsi, HTTPS udah enkripsi, ya. Tentu yang membedakan adalah kekuatan enkripsinya, ya. Tapi paling enggak tidak semudah membalikkan tangan kayak dulu. Kalau dulu itu mudah banget. Yang kedua adalah kalau kita sering melakukan transaksi digital payment, ada yang namanya multi-factor authentication. Saya nggak tahu, saya bawa alatnya. Kalau Bapak pengguna internet banking, pernah pakai alat yang di token ya. Bapak Ibu sekalian, yang paling aman itu. Yang paling tidak aman mana? Yang m-banking itu yang paling tidak aman. Ya, yang langsung masukin password di handphone, transaksi, masukin password, ceklek. Itu paling tidak aman. Ya, saya sampai sekarang nggak mau pakai. Alasannya simple, ya itu paling tidak aman. Handphone hilang, bisa dibuka sama orang, ketahuan isinya, dipakai. Tapi kalau yang pakai token, handphone hilang biarin aja, oh tokennya di saya kok. Dia paling cuma bisa buka login, habis itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu bedanya. Tanpa token itu kan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Token itu ya yang namanya multi-factor authentication. Dan syaratnya yang namanya multi-factor authentication itu adalah harus berada di dua device yang berbeda. Jadi bukannya handphone kita, ya kita pakai transaksi, terus minta multi-factor authentication, tapi masuknya ke handphone yang sama, itu bukan multi-factor authentication. Ya, itu sama aja ya. Nggak ada bedanya, ya. Sekarang itu orang bilang ya akan dikirim SMS kodenya, terus bilang ini itu bukan multi-factor authentication karena dilakukan di device yang sama.
Kalau yang benar itu Anda transaksi di laptop, kodenya dikirim ke handphone. Itu device yang berbeda. Baru disebut multi-factor authentication. Cuman ya kadang-kadang kan kita makin susah kan makin nggak enak kan. Maunya gampang, m-banking. Kemudian kita harus lakukan yang namanya regular security audit. Ya, itu kalau di perusahaan ya harus ada yang namanya regular security audit. Ya, jadi sekian bulan harus dicek, sekian bulan harus diperiksa, biasalah. Kemudian kita pastikan bahwa kita compliance, ya, compliance dengan ya data protection. Prepare. Nah, kita harus selalu prepare. Sistem downtime itu ada, kita prepare. Nah, bagaimana dengan fraud detection dan prevention? Ini, kalau ini, jawabannya ada dua. Yang pertama SOP, jadi sistem SOP ya, prosedur. Yang pertama prosedur, jadi kita harus punya prosedur keamanan, ada standarnya ISO 27001, ISO 27002, ISO 45000 gitu ya, pokoknya itulah. Yang kedua, training. Itu cuman itu yang bisa kita lakukan. Jadi untuk mencegah fraud, mencegah penipuan-penipuan itu memang kita harus training staff kita. Dan yang di training itu bukan orang yang bukan cuman staff. Bahkan non operational staff juga harus di training. Ya supir, ya OB, satpam, itu harus di training, karena pengalaman kami, bocor-bocor itu bukan dari staf-staf yang pinter. Bocor itu dari staf yang OB. Bocor di mana? Password wifi. Ya, bukan dari orang-orang yang pintar bocornya. Jadi namanya security measure itu, kita kalau kita hacker, yang kita kejar itu bukan bagian yang terkuat. Buat apa kita menyerang sebuah sistem keamanan yang paling kuat? Kita cari yang paling lemah di mana. Di situ kita masuk. Nah, titik kelemahan terbesar di sistem keamanan itu manusia, bukan sistem. Kemudian SOP ya. Jadi ini SOP harus besar. Kemudian employee, kita harus training. Security protokol seperti apa, keamanan seperti apa, ya. Dan kita harus disiplin untuk mematuhinya. Kemudian ya ini ya vendor and third party, ya ini risk management lah, ya. Kita punya kontrak, punya asuransi misalnya. Kalau terjadi apa-apa pada vendor, ada asuransinya enggak? Ada perjanjian enggak kerugian? Ada perjanjian apalah. Ini lebih kepada manajemen ya, kontrak apa dan segala macam. Sekali lagi walaupun itu tidak bisa menjamin sepenuhnya, tapi paling enggak kita siap kalau terjadi sesuatu sama vendor, kita adalah ininya, backupnya. Makanya sebaiknya kita dalam perusahaan itu jangan pernah single vendor. Ya, misalnya satu merek semua dari komputer, router, firewall, apa semua itu satu merek, jangan. Karena kalau terjadi sesuatu kan mati semua. Ya, jadi kita multi vendor, beda-beda tuh mereknya. Oke, ini manajemen risikonya, ya. Jadi bapak-bapak kan, entah sudah CEO atau calon CEO, bapak dan ibu sekalian, ingat-ingat tuh risk management untuk cyber security, ya, atau digital payment, sama sih, kurang lebih sama. Dan ini terus terang Bapak Ibu sekalian, ini kan kulit-kulitnya aja saya berikan ya. Karena kalau masuk kepada detailnya, untuk satu kegiatan aja bisa 20-30 dokumen gitu ya. Jadi bisa berbulan-bulan baru selesai. Nah, kita bicara penguatan ya. Saya ulang lagi. Data encryption, ya, multi-factor authentication, regular security audit,
Ya. Ini semua, ya. Network security, segmentation, ya. Nah, kalau perusahaannya lumayan besar, ya, katakanlah punya ribuan pegawai, pasti dong sistem IT-nya kan gede juga. Sebaiknya perusahaan tersebut memiliki ini, namanya incident response plan. Ya. Biasanya ada satu bagian di dalam perusahaan itu yang berperan sebagai namanya incident response. Ya. Kalau di negara ini, Indonesia dulu ada, namanya IDCRT. Ya. Kalau sekarang istilahnya CERT, Computer Emergency Response Team. CERT. Nah, jadi Computer Emergency Response Team. Mereka ini adalah orang-orang yang di training khusus untuk respon terhadap segala hal yang terkait dengan cyber security. Entah yang paling sederhana seperti malware, antivirus gitu ya, sampai yang canggih, kebocoran data gitu ya. Mereka inilah orang-orang yang, kalau di Indonesia ini namanya BSSN. Nah, jadi Bapak Ibu jangan kalau misalnya dengar BSSN baru bertindak setelah ada kebocoran. Ya memang, kan mereka bukan di depan, mereka di belakang. Jadi kalau udah kejadian baru turun, bukan bekerja sebelum kejadian. Ya, bekerja sebelum kejadian itu masing-masing dong jaga. Jadi bukannya menyalahkan teman-teman di BSN, enggak. Tapi memang mereka tugasnya bukan di depan, di belakang gitu. Sama kayak polisi kan pasti telat kan. Kalau udah kejadian baru datang polisinya kan. Kalau polisinya datang duluan dari kejadiannya kan kita mesti curiga. Kan polisi pasti di belakang kan. Ya memang keamanan kan emang gitu. Kalau udah kejadian baru kita datang. Ya. Ini semuanya list penguatan keamanan digital yang bisa kita lakukan, dan ini technical, ya, ini udah masuk teknis. Saya kasih listnya, nah, gitu. Jadi kalau mau besok-besok mau digunakan boleh aja. Kita udah punya data encryption nggak? Kita udah pakai multifactor nggak? Terus kita udah melakukan regular security audit atau penetration testing nggak? Ini terutama kita gunakan kalau kita sudah menggunakan sistem IT itu udah gede ya. Udah kompleks, udah gede, udah rumit, menyangkut banyak orang, pasti harus begini. Ya. Kalau kecil-kecil, medium, small, ya mungkin belum lah. Tapi bukan berarti nggak ada, ya. Bukan berarti nggak ada. Cuman tingkatannya aja berbeda ya. Yang medium small mungkin lebih sederhana lah ya. Kalau yang medium ya, perusahaan medium ke atas ya, ini harus ada nih, nggak boleh nggak ada ya, tanggung jawabnya besar soalnya. Nah, Bapak Ibu, slide ini sebenarnya merupakan akhir dari presentasi saya, ya. Cuman mungkin saya mau tambahkan sedikit informasi lain, siapa tahu berguna. Misalnya gini, informasi mengenai yang namanya framework for digital payment. Jadi digital payment itu ada standar-standarnya. Ya Bapak Ibu mau dicatat mau enggak juga nggak apa-apa. Ini ada kok, banyak kok di internet bisa dicari. Jadi kita ada standar, jadi digital payment itu ada standar yang harus diikuti. Mengikuti ini salah satunya biasanya, bukan semuanya. Tapi umumnya orang itu dia compliance terhadap beberapa standar. Ya. Jadi dia bukan cuma compliance satu, tapi dia compliance ke misalnya satu atau dua standar. Misalnya PCI DSS. Dan ini berhubungan dengan produk biasanya, ya, berhubungan dengan produk. Nah ini ISO, ini umum sih, ini ISO yang terkait dengan
SOP keamanan dan praktek keamanan. Ya. Bisa dicatat, tapi saya mungkin mau ngasih aja nanti ininya ya. Kalau nggak mau catat, saya kasih nanti presentasinya. Saya kasih juga catatannya, ada file Word-nya untuk catatan lengkapnya. Bisa dipelajari. Ya. Tapi ini adalah framework-nya. Kemudian mungkin sebagai tambahan adalah kejadian kebocoran data di Asia Tenggara lah ya. Kita di Southeast Asia aja, nggak usah kemana-mana. Cukup banyak ternyata. Jadi bukan cuma di Indonesia kejadiannya. Kita bicara di Singapura terjadi, di Indonesia ini ya, Tokopedia ini. Kemudian di Thailand juga ada, Filipina sering juga, ya. Indonesia paling sering. Nah, cuman ada satu bedanya nih, Bapak Ibu sekalian. Kalau di Singapura misalnya, dia bocor datanya. Jumlah yang bocor itu kalau nggak salah ya 1 juta, 1,5 juta data yang bocor. Kalau kita di Indonesia, sekalinya bocor 200 juta. Jadi nggak main-main, kalau kita bocornya itu nggak main-main. Air bah, bukan. Jadi bukan bocor cuman 1 juta. Nggak. Kalau macam di sini nih ya, kalau nggak salah di mana ya, inilah Singapore Health Service, kalau nggak salah cuma 50.000 data pasien. Ya, 50.000 itu kalau di Indonesia sekelas kabupaten itu udah nggak juga sih, kecamatan aja itu. Bocor data kecamatan aja kita, 50.000 ya. Jadi bahwa kebocoran data itu ada kejadian di mana-mana. Nggak asal kita bicara dunia, kita bicara Asia Tenggara aja. Itu banyak. Indonesia, banyak. Saya sampai bingung, apalagi yang bocor ya? Masih ada yang bisa bocor gitu ya? Rasanya udah bocor semua. Yang paling jelek dari sistem digital itu adalah, kalau kita dicolong, itu kan barangnya masih ada. Yang nyebelin. Kalau analog, kayak laptop itu kan analog, barangnya ada. Ambil, hilang kan dia? Hilang laptop saya. Nah kalau digital, laptopnya diambil, laptopnya masih ada. Kita nggak hilang, kita nggak ngerasa kalau hilang. Tapi ada kopiannya di sebelah sana. Jadi, nah kemudian, ini saya cerita satu aja, kenapa kadang-kadang pemberitaan di media itu tidak menunjukkan yang sesungguhnya. Bapak Ibu tahu kan, namanya ransomware. Ya. Nah, ransomware itu begini. Dalam prakteknya, ransomware itu selalu masuk di dalam sistem itu udah lama. Ya. Jadi kita bukan bicara soal ransomware yang masuk di laptop kita. Itu bukan itu. Ransomware kalau masuk di sistem IT sebuah korporasi, ya, atau di sebuah kementerian, itu dia masuk bukan hari ini masuk terus besok langsung dia enkripsi, ya, enggak gitu. Yang namanya ransomware itu kemungkinan besar dia mungkin udah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, mungkin bisa 10 tahun di dalam sistem. Nah, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mengcopy data. Nah, mengcopy data kan butuh waktu. Kalau datanya gede banget, kayak PDN kan datanya luar biasa tuh. Nggak mungkin kan di-copy dalam sehari. Nggak bisa. Mau lewat jalur mana? Maka dia akan mengcopy sedikit demi sedikit. Dan waktu dia mengcopy data, dia kan tidak mau dideteksi juga sama alat deteksi kita. Alat deteksi itu gampang, namanya ya kita pakai istilahnya anomali. Kalau kita orang yang biasa di jaringan, kita bisa tahu. Begitu lihat grafik kita tahu ini anomali. Kenapa terjadi transaksi data bentuknya seperti ini gitu misalnya kan dalam grafik. Yuk. Dia pinter tuh sekarang. Dia ngikut tuh.
Jadi kalau siang rame kan transaksi, dia ngikut di situ. Malam sepi, oh dia tidak aktivitas juga. Jadi Bapak Ibu sekalian kan di kasus PDN itu kan seolah-olah baru kejadiannya baru semalam. Adalah yang bilang gara-gara ada yang nonaktifkan Windows Defender. Gimana cara? Saya bilang itu ransomware. Ya, yang nggak mungkin semalam lah. Ya, pasti 3 tahun paling nggak. Kan dia ngopi, terus dia mesti pelajari data yang mana yang berharga. Nggak semua data berharga juga, ngapain? Data surat-suratan internal, ada yang chatting antar pegawai, ntar janjian ya ngapain di copy gitu kan? Nggak ada harganya kan? Tapi dia akan pelajari, oke? Dia pelajari, oke. Setelah sekian tahun, udah kekumpul, oke. Besok kita ransom, enkripsi. Di enkripsi, minta kan ransomnya. Terus, ya udah, tunggu aja. Kalaupun tidak dibayar kan kita udah punya datanya, bisa dijual. Itu logiknya. Ya. Kan tidak semua mau dibayar, tidak semua mau membayar kan. Kayak orang Indonesia kan nggak mau bayar tuh. Kata yang ransom, oke deh, ya nggak usah bayar. Kalau perlu gue kasih kuncinya, buka aja lagi datanya. Tapi kan dia udah pegang datanya, dia bisa jual setiap saat. Itu logik dibalik kejadian itu. Sederhana. Jadi bapak ibu ini kan CEO kan, ya insya Allah akan jadi CEO, ya harus bisa memetakan tuh logik-logik seperti itu, ya. Jadi kita nggak gampang dibohongin anak buah kita. Iya Pak, semalam masuk. Ini bukan semalam masuk, ini dari 3 tahun lalu yang lu yang nggak disiplin. Nggak disiplin dalam menjalankan SOP keamanan. Oke. Tuh. Jadi nggak ada tuh malam ini masuk, malam ini kejadian gitu. Ya. Oke, saya tutup presentasi saya. Silahkan Bapak Ibu kalau mau ditanya yang sehubungan dengan presentasi ini, ya meleset sedikit juga nggak apa-apa, selama masih urusan IT ya. Oke, silakan. Bapak Ibu latar belakangnya rata-rata apa? Ilmu eksakta, ilmu sosial, ilmu. Ada yang dari jurusan FISIP misalnya. FISIP ada MIPA, pertanian, pertanian pasti banyak nih. Macam-macam lah. Nah, dulu tuh orang pikir kalau IT itu ya udah orang IT. Tapi faktanya sekarang kan semua pakai IT. Jadi kita nggak bisa lagi bilang, saya bukan jurusan ini. Padahal faktanya kita kadang-kadang kepake juga sih. Dulu nggak ada yang nyangka tuh pertanian harus bisa programming. Tapi sekarang bikin penyiraman otomatis pakai IoT kan harus diprogram. Harus program berarti harus belajar bahasa programming. Terus bahasa programming, terus jalan-jalan, ternyata bisa di hack. Akhirnya belajar security.
Jadi banyak ekornya gitu, nggak semudah itu gitu ya. Jadi bahkan orang-orang IT-nya kadang-kadang ada yang dikalah juga tuh sama jurusan lain, lebih canggih gitu. Ada teman saya dokter malah jadi orang IT, dokternya ditinggal. Dia dokter tapi udah nggak pernah praktek, dia sehari-harinya orang IT, ngurusin jaringan, networking, kan aneh gitu. Ada yang arsitek. Kalau saya memang dari dulu ya udah bilang IT udah itu aja. Cuman terus terang saya sudah dalam 10 tahun terakhir itu tidak pernah turun ke teknikal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanya, Pak kalau programming ini sintaks yang benar apa? Saya udah nggak ngerti. Jadi bidang saya lebih banyak ke analisis sih sebenarnya, analisis. Jadi dari menganalisa sebuah kejadian, mengambil. Jadi dalam kita melihat sebuah kejadian di dunia IT itu kadang-kadang sederhana gitu ya. Logiknya dipasang, kita tahu ini benar atau enggak, ini salah, ini benar, ya gitu. Misalnya mau tahu sesuatu aman atau enggak, ya kita minta topologinya aja gimana, kita bisa lihat oh ini udah aman, oh ini udah belum aman, lihat topologi. Atau kita mencoba sesuatu, kita udah tahu ini harus dicoba bagian ini, bagian ini, bagian ini. Jadi memang itu akhirnya lebih butuh pengalaman daripada kemampuan teknikal sih. Jadi kalau Bapak Ibu nanya ke saya, Pak Irwin masih bisa programming? Udah lupa. Saya udah lupa sintaksnya. Tapi kalau mau suruh nyusun flowchart, saya bisa nyusunin flowchartnya. Logiknya harus gimana? Algoritmanya harus seperti apa saya bisa. Tapi kalau disuruh tulis programnya, mendingan kasih programmer aja lah. Ya. Nah, ya silakan. Nama Dwi Okta Priandi dari R71 Pak. Terima kasih atas penjelasannya dan akhirnya ketika kami gitu menelaah materi yang Bapak sampaikan tadi, saya memiliki kesimpulan berkaitan dengan keamanan data ya Pak ya, ataupun digital payment ini. Saya memiliki persepsi bahwasannya e-money itu merupakan teknologi yang mungkin lebih aman daripada tadi mobile banking ya Pak ya. Karena kan kalau melihat dari bentuknya fisik itu kan pertama dia itu pastinya tidak ada kaitan dengan internet gitu Pak. Yeah. Ketika kita top up saldo, pastinya ya hanya di kartu ya. Ya betul. Dan ketika kita mau ngecek pasti lewat NFC itu ya. Itu yang pertama. Bagaimana komentar Bapak? Terus berkaitan dengan kartu debit Pak. Dan berkaitan semua itu saya paling nyaman transaksi pakai debit ya, daripada kita harus kris ataupun OVO digital lainnya, karena kan mungkin ada resiko ya berkaitan dengan PIN ataupun dan lainnya gitu. Bagaimana komentar Bapak terkait dengan dua hal itu? Baik, nah ini pertanyaan yang bagus, jadi dia detail. Pertanyaannya detail. Nah begini, e-money atau kartu pembayaran itu memang dia analoginya itu kayak dompet lah, ya. Dompet kalau kita perlu uang, kita buka, ambil uang, dah kasihkan, ada kembalian, masukin lagi ke dompet, dah. Dompet bisa hilang, bisa. Kalau hilang gimana? Ya udah hilang. Tapi kan yang hilang itu yang ada di dompet itu. Nah, sekarang bagaimana keamanannya? Aman-aman aja sih, dompetnya aman ya. Dompet kan aman-aman aja, ya. Karena ya nggak masalah. Kartu itu aman nggak? Aman, aman juga kartunya.
Karena kartunya itu hanya bisa dikenali oleh sistemnya kan. Sistem yang dibuat untuk mengenali kartu itu. Ya. Yang nggak aman gimana? Yang nggak aman itu karena dia sifatnya sama dengan dompet adalah kartu ketika dia hilang. Karena kan bisa dipakai langsung. Jadi kalau kita ketemu kartu e-tol atau e-money, kan gampang ngeceknya. Pakai handphone aja kan, yang ada NFC-nya. Kita lihat, oh ada duitnya 500.000, lumayan. Pergilah ke apa itu, minimarket itu kan, Alfa atau ini Indomaret, kan bisa bayar pakai itu kan. Belanjalah sampai cukup 500.000 bayar, udah buang. Jadi amannya adalah aman. Kalau kita bicara uangnya aman-aman aja. Amannya tergantung dari bagaimana kita menyimpannya. Ada resiko? Ada dong. Bahkan resiko itu bisa terjadi pada saat kita nggak taruh misalnya e-money-nya di dalam mobil, naruhnya di atas dashboard. E-money-nya kan dia plastik, bengkok kan. Pasti ada yang pernah ngalamin kan? Bengkok terus patah, hilang kan uangnya. Bengkok patah pasti hilang uangnya. Rugilah kita. Ya sama aja lah, dompet ditaruh sembarangan kan hilang juga. Ya. Jadi kalau e-money bicara sejauh mana keamanannya? Ya sejauh bagaimana kita memperlakukannya. Nah, sekarang tadi aman mana? Pakai QRIS, pakai kartu kredit, atau pakai debit? Ya. Oh, berasan dulu.
Oke, saya lanjut. Tadi pertanyaannya ada 3 digital payment ya. Kartu kredit, debit card, sama QRIS. Kalau QRIS itu sebenarnya lebih tepat istilahnya sih e-wallet ya. Jadi dompet digital. Makanya kita naruh duit di QRIS itu ya duit sehari-hari aja. Ya. Artinya yang kita mau pakai dalam harian. Ya, kita nggak nyimpen. Di QRIS itu kita nggak nyimpen. Kita itu istilahnya apa istilahnya kalau petty cash ya, petty cash. Kita perlu duit buat belanja-belanja harian gitu. Kan nggak banyak. Karena sebenarnya QRIS itu juga ada risiko gitu ya. Dan risknya cukup gede juga sih sebenarnya. Cuman risikonya itu kan kita nggak bisa ngukur karena dia berada di balik sistem. Ya kan? Jadi tergantung banknya sebagus apa. Gitu. Semakin bagus banknya ya semakin aman kita kan. Tapi kan QRIS itu menawarkan kepraktisan. Jadi praktis, nyaman ya, mudah. Resikonya kalau handphonenya hilang. Resikonya kalau handphonenya hilang. Ya, sama lah sama dompet hilang. Jadi namanya juga e-wallet ya. Makanya tanya resikonya, ada resikonya. Cuman ya kita kecil-kecilin aja, jangan terlalu banyak-banyak isinya gitu. Yang bahaya mungkin kalau QRIS-nya nyambung langsung ke rekening. Itu yang agak-agak risk. Paling bahaya tuh. Jadi Bapak Ibu pasti ada deh yang QRIS-nya nyambung langsung kan ke rekening kan. Kalau saya saranin walaupun ada nambah biaya apa namanya? Biaya admin 1.000 perak. Saya menyarankan supaya QRIS itu dijalankan digunakan melalui digital payment. GoPay, ya kalau mau sebut merek ya, GoPay, apalagi selain GoPay, ya pokoknya tidak langsung ke rekening kita, ya. Kedua, kalau kita melalui e-wallet itu, kan kita nentuin misalnya isinya 500.000 aja lah, sejelek-jeleknya dia hilang toh 500.000 maksimal yang bisa hilang gitu loh, ya kan? Karena itu kan itu kayak debit. Nah, ini bedanya nih, kartu kredit sama kartu debit, di mana bedanya? Bedanya bukan di waktu penggunaannya. Bedanya setelah selesai transaksi. Loh, kok bedanya di situ, Pak? Iya, kalau kartu debit selesai transaksi, selesai. Nggak ada urusan. Bagaimana kalau salah bayar? Ya urusan lo. Salah bayar gini, bayarnya 100 juta, kelebihan nolnya 100.000, kelebihan nolnya 1. Yang punya, yang dibayar juga diam-diam aja. Pak, PIN, kita juga matanya udah agak siwer. Pas sampai di rumah, loh kok 1 juta? Pusing, nelpon bank lah ya. Bapak gimana? nggak dilayanin Pak. Kalau debit, karena itu adalah urusan Anda dengan si siapa? Tenan ya, yang si tenan ya. Ya Anda ke sana ke misalnya habis makan cuma habis 100.000 bayar 1 juta ya Anda ke sana lagi bilang Pak salah bayar tadi. Saya bayar 100.000 mestinya tertransfer 1 juta tolong rekening saya dibalikin 900.000. Banknya nggak ikut-ikutan. Apa bedanya dengan kartu kredit? Kartu kredit kalau kita bayar harusnya 100.000 terus ditagih 1 juta, kita telepon ke bank, batalin tuh. Itu bedanya. Ya. Kita bisa telepon banknya, kita bilang batalin tuh, tolong diblokir kartu kredit saya. Kartu debit kan enggak. Nah, di situ bedanya. Itu aja, itu kecil bedanya ya, tapi pengaruhnya besar. Ya. Kemudian kartu kredit, tapi ini cuman case ya. Anda kan pakai kartu kredit, katakanlah pakai kartu kreditnya bisa sampai 100 juta, kepakai 90 juta, belum masuk masa tagihan, terjadi musibah, ya namanya manusia kan berpulang misalnya, ya
meninggal. Kartu kredit itu dijamin asuransi. Jadi Anda tidak ditagih kalau kartu kredit. Orang yang meninggal, kartu kreditnya ada tagihan, itu tinggal diklaim ke bank. Itu bedanya. Kalau kartu debit, nggak ada gitu-gitunya kan, ya nggak ada gituannya. Cuman kartu debit nggak ada utang, kalau nggak ada duitnya ya nggak bisa dipakai gitu. Itu aja. Jadi terus kapan kita pakai kartu kredit? Kapan kita gunakan kartu debit? Ya sebenarnya sih ya tergantung kebutuhan ya. Susah ini. Cuman kalau saya sendiri untuk hal-hal yang sudah bulanan, kartu tagihan telepon, ya, saya lewat kartu kredit. Ada pembelian yang khusus, beli alat, saya pakai kartu kredit. Karena paling enggak kalau kartu kredit itu kalau ada apa-apa dengan alatnya saya bisa klaim. Kalau kartu debit nggak bisa, ya, kartu debit nggak bisa. Itu aja. Jadi ada bagaimana kita menggunakan. Masing-masing ada resiko, tapi masing-masing ada kenyamanan, ya. Jadi tinggal kita ukur yang sisi mana yang kita anggap resikonya bisa kita terima, ya. Ya, misalnya penggunaan QRIS, ya bagaimana supaya risikonya nggak tinggi? Ya saran saya gunakan e-wallet tadi, entah GoPay, entah apa gitu ya. Pokoknya saya nggak tahu tuh. Soalnya QRIS itu kan kalau langsung ke rekening itu resiko. Atau Anda punya rekening khusus untuk QRIS-nya. Bikin aja rekeningnya khusus, kan boleh. Di situ ditaruh aja, misalnya nggak banyak-banyak lah. Ya, oh mungkin belanja QRIS sebulan 1 juta, 1,5 2 juta, ya udah taruhnya 2 juta aja udah, jaga-jaga hilang. Masalahnya terus terang ya Bapak Ibu kan kadang merasa handphone saya diprotek, enggak, gampang banget loh, nggak ada susahnya, ya. Tapi jangan minta sama saya kalau kekunci ya. Tapi pokoknya saya kasih tahu aja, gampang. Membuka handphone tuh gampang banget, ya. Kebuka, kelihat isinya apa, itu gampang banget. Jadi manajemen risiko. Ya. Kalau ngerti kelemahannya di mana, kalau kita mengerti kelemahannya di mana, maka kita akan siap. Oh kita tahu kelemahannya ini, kita udah siap-siapin tuh, supaya kalau terjadi itu, nah itu sebenarnya. Jadi di dalam penggunaan IT juga sama. IT itu bukan tidak ada kelemahannya, ada kelemahannya. Tapi kalau kita siap, kita tahu, oh kelemahannya di sini, ya udah kita siap-siap aja ngadepinnya kalau terjadi itu. Kan yang membedakan kan orang yang siap, orang yang sadar dan siap untuk menghadapi itu. Bukan kalau kita merasa ini paling ya pasti jalan lah, nah, itu paling bahaya tuh. Kalau besok nggak jalan gimana? Gitu Pak, ya. Ada lagi pertanyaan lain? Soalnya masih ada waktunya nih, paling nggak 10 menit. Ya Bu ya, masih ada 10 menit, lumayan loh, bisa 1-2 pertanyaan. Silakan. Ya, bagaimana? Saya Raka dari R72. Ya. Ingin bertanya, dalam transaksi QR code QRIS ini seberapa secure sih sebenarnya? Atau mungkin di belakangnya itu kayak sistem autentifikasinya atau handshake-nya itu seperti apa? Jadi gini, keamanan itu pada akhirnya memang kita pilih tingkatannya kan. Nah, memang ini hal yang paling sulit di dunia keamanan itu adalah memberikan convenience, kenyamanan, kepraktisan, itu paling sulit. Karena kita tahu kalau kita mau aman banget, nggak ada yang mau pakai nanti, susah gitu. Makanya saya nggak heran juga kalau transaksi bank online yang pakai token kan nggak banyak orang yang pakai tuh, ya.
nggak banyak sih. Dulu waktu semuanya belum banyak yang pakai bank online itu, semua kan pakai token tuh biasa. Terus ada yang mulai bikin m-banking yang seolah-olah ya udah pokoknya dari situ transfer gampang. Terus akhirnya orang pikir, aduh kuno banget sih mesti pakai ini segala apa itu token. Ya yang kuno itu padahal yang paling aman padahal. Nah, kalau Bapak bertanya seberapa aman? Ya seaman yang apa yang bisa dilakukan si penyedianya. Yang kita sendiri juga susah. Nah, tapi begini, keamanan Anda sebenarnya di situ di belakangnya itu dijamin oleh OJK. Jadi ada OJK yang tadi kan ada saya tampilin tuh standar-standar ya, ini ya. Supaya makanya saya tadi liatin, maksudnya memang itu untuk pertanyaan itu. Nah, ini kan, jadi kalau mau iseng nih, mungkin nanti lihat ke webnya yang QRIS gitu, terus lihat dia ngikutin yang mana tuh, dia pakai standar yang mana. Saya belum sampai ke sana sih, belum sempat punya waktu untuk mempelajari. Tapi pasti mereka itu akan mengikuti salah satu standar keamanan ini, gitu ya. Entah yang mana, saya juga belum tahu. Tapi pasti akan mengikuti. Jadi sebenarnya keamanan itu akan selalu diperiksa, gitu. Makanya sebenarnya kalau terjadi kejadian, ya. Kejadian ya kayak kasus bank itu kan, Bank Syariah itu benar-benar memalukan, ya itu berarti sudah tidak patuh pada prosedur, dilanggar, itu banyak yang dilanggar pasti, banyak banget yang dilanggar. Jadi kasus Bank Syariah, kasus PDN itu karena banyak yang dilanggar, ada prosedur yang dilanggar pasti kejadian, ya. Pokoknya kita begitu ada pelanggaran prosedur atau pelanggaran ini, tunggu aja kejadiannya, pasti kejadian. Ya, kayak orang yang suka melanggar lampu merah lah, ya. Orang suka melanggar lampu merah itu sebenarnya kan dia ngelanggar, dia bilang nggak apa-apa nih. Besok dia melanggar lagi. Mungkin 2 tahun kemudian, 3 tahun, 10 tahun kemudian dia nggak apa-apa juga, tapi pada satu waktu pasti dia akan kena. Pada satu waktu dia pasti akan kena. Itu cuma soal waktu aja. Jadi orang kalau melanggar prosedural, melanggar itu bukan memang nggak langsung, tapi pada satu waktu pasti kena, gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya, Pak ini aman nggak? Kalau saya bilang aman, dalam batasan tertentu. Karena kita nggak tahu seberapa amannya, maka saya sarankan jangan naruh banyak-banyak di situ. Kita harus antisipasi juga, kan kita nggak tahu nih seamannya segimana kan? Antisipasinya gimana? Oke lah, kita taruhnya jangan banyak-banyak, kita pisahin rekeningnya, rekening khusus untuk ya katakanlah belanja-belanja kita. Jangan di link langsung ke rekening penyimpanan uang kita yang nggak tahu berapa jumlahnya itu ya, masing-masing punya sendiri. Jadi biasa tuh orang punya rekening utama yang tidak ada online bankingnya sama sekali, ya. Yang kalau kita mau pakai, bahkan ATM-nya pun nggak ada, itu biasa. Ada satu rekening utama kita punya pribadi, nggak ada ATM-nya, nggak ada online bankingnya, rekening doang. Ada kadang-kadang dikasih ATM juga sama bank, tapi ya udah kita simpan, nggak dipakai. Terus gimana caranya pakainya? Oh ya sebulan sekali ya transferlah ke satu rekening lain yang punya kita yang dipakai untuk harian. Ya, itu sebenarnya kalau mau benar itu begitu. Orang kan selama ini dia cuma pakai satu rekening. Di telepon, halo Pak, saya dari ini, tahu-tahu habis rekeningnya, ya kan? Atau dijebol m-bankingnya, ratusan juta lewat. Saya kadang-kadang mikir gila juga tuh orang. Kalau cuman harian ngapain dikasih rekeningnya yang ratusan juta dipakai? Kan bisa dia pisahin. Kalau kita benar nih, kan kita udah tahu bulanan kita berapa, paling habisnya sekian gitu ya.
Jadi istilahnya karena kita ini nggak bisa menjamin seberapa aman, ya. Karena kan keamanan itu tanggung jawab semua kan, bukan cuma satu sisi aja. Kita juga punya tanggung jawab juga. Kita udah tahu resikonya ada seperti ini, ya kita harus antisipasi. Jadi kalau Bapak nanya, Erwin itu aman nggak? Aman sih. Makanya juga harus pakai PIN. Ada PIN-nya. Ya udah standar keamanan yang paling ya paling bawah lah istilahnya kan. Itu kan namanya single factor authentication. Jadi kita masukin PIN, udah selesai. Itu single factor. Kalau multi factor gimana? Ya butuh token lagi, butuh apa kan? Tapi repot kan. Tiap kali bayar pisang goreng depan rumah disuruh pakai token, kan kayaknya nggak, repot banget ini. Akhirnya ya harusnya kita memang harus terima bahwa memang ini memang resiko yang harus kita jalanin gitu. Masih ada waktu. Ayo, satu pertanyaan. Ya, silakan. Saya Asbi dari R72 Pak. Mungkin agak sedikit melenceng dari topik, tapi saya lebih fokusnya ke data pribadi Pak. Ya, boleh. Kalau menurut Bapak, kalau untuk melindungi data pribadi ini sebaiknya gimana ya Pak? Karena kan rata-rata semuanya sekarang pakai untuk daftar apapun, atau mungkin lamar kerja, itu kan data-data butuh data pribadi semua gitu Pak. Atau aplikasi-aplikasi yang apa. Oke. Kira-kira 10 tahun lalu lah mungkin, atau 20 tahun lalu ya, kebocoran data itu dalam bentuk sebuah buku yang namanya buku telepon. Jadi sebenarnya kita itu sebenarnya dulu tuh biasa aja kan ngelihat buku telepon. Padahal itu kan ada alamat juga di situ ya. Ada nomor teleponnya. Harta karun itu kalau sekarang. Ya. Nah, sekarang gini. Jadi data pribadi itu supaya teman-teman sekalian mengerti. Disebut private data atau personal data atau data pribadi itu jika data tersebut bisa menunjukkan ke arah kita. Makanya jadi kalau nama aja Irwin itu belum data pribadi. Belum data pribadi. Irwin, tanggal lahir. Data pribadi enggak? Belum juga sih. Belum. Tapi ketika Irwin, tanggal lahir, nomor telepon. Nah, itu udah hati-hati. Itu udah menunjukkan ke satu titik. Itu udah bisa dikenali orangnya. Udah bisa kita telusuri. Tambah alamat. Wah, apalagi. Ya. Jadi ketika sudah ada nama, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, itu udah pasti data pribadi. Ya. Makanya sebenarnya saya itu menentang keras kalau masuk satu gedung terus minta KTP. Tahu nggak kenapa? Ada semua di situ soalnya. KTP kenapa mesti ada alamat? Kenapa mesti ada tanggal lahir? Ada agamanya, ada RT RW-nya. Kenapa mesti ada semua itu coba? Padahal kan kalau KTP kan cukup nomornya aja. Kan kita punya kartu kredit aja yang bisa dipakai belanja-belanja sampai ratusan juta gitu ya. Cuma nomor doang. Foto aja kagak ada. Kenapa KTP kita yang jelas-jelas berguna gitu ya? Nggak ada tuh alamat. Paspor ada alamatnya nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi kita nggak naruh paspor malah lebih aman gitu daripada naruh KTP. Ya. Jadi sebenarnya kalau bagaimana kita menjaganya? Ya menjaganya sebenarnya ada dua. Kalau kita mau ngasih data pribadi ke orang, ya kita lihat-lihat dong siapa. Ya.
Terus lihat perjanjiannya. Kartu kredit tuh suka ada perjanjiannya kan soal data pribadi. Di bagian akhir tuh selalu ada satu tik kecil yang menyatakan bahwa kita bersedia nggak data kita digunakan untuk, coba perhatiin deh, di bagian akhir tuh ada. Sebelnya kan kita nggak mau buka sampai akhir gitu, karena makin kecil tulisannya. Di bagian akhir tuh ada tuh. Saya buka akhirnya enggak mau. Jadi dia bertanya, kita boleh nggak di-sharing datanya ke yang lain. Jadi habis itu kita diteleponin agen asuransi, diteleponin survei, kan? Itu. Karena kita lupa bahwa di bagian akhir ada bagian yang kita boleh menolak. Gitu. Jadi akhirnya kita memang harus lebih hati-hati. Tapi bagusnya adalah mereka sekarang ini yang suka ngambil-ngambil data gitu, itu juga terancam juga kalau macam-macam. Jadi di undang-undang PDP itu ada. Cuman ya apakah diterapkan benar-benar atau enggak itu lain hal ya. Tapi intinya regulasinya ada. Cuman memang saya menyarankan kita jangan terlalu mudah memberikan data pribadi. Gitu. Jadi data pribadi itu ya kalau cuma nama doang, Irwin, kan tidak berarti apa-apa. Banyak yang namanya Irwin. Lahir bulan ini, ya juga banyak yang lahir bulan. Tapi ketika dia dikombinasikan, ya, ada emailnya ini, ada alamat, ada kantornya di mana, ini, itu betul-betul udah data pribadi. Gitu. Nah, CV, kita kan minta di CV kan kalau melamar kerjaan, itu data pribadi. Itu data pribadi dan yang minta itu bertanggung jawab terhadap kerahasiaan data itu. Ya. Kita jangan sembarangan tuh. Makanya kalau kita punya kantor nih buka lamaran, kan banyak yang datang ngasih lamaran gitu. Yang nggak diterima gimana? Ya. Pertanyaan saya bukan yang diterima, diterima udah. Yang nggak diterima kan lebih banyak yang nggak diterima tuh. Ya. Datanya dikemanakan? Di mana? Benar, diarsip. Nggak boleh dibuang. Nggak boleh. Kalau dibuang, dia temuin, dia tuntut bisa. Kalau sekarang ya, dia nuntut bisa. Tapi kalau kita arsip, tuh benar ya, diarsip, ditaruh misalnya, datanya bocor, terus dia bilang, di PTA nih Pak, dulu saya melamar, data saya dari situ. Terus enggak, data Anda enggak kami buka kok, ada kok diarsip. Nggak dibuka-buka oleh siapa. Nah itu, jadi itu kepentingan kita sendiri. Jangan menghapus data atau menyimpan data itu nggak masalah selama kita lakukan benar. Justru dibuang yang salah. Atau kalau mau dihancurkan sekalian, di shred ya, di shredder itu ya, masih bisa juga sih, masih bisa. Tapi ya intinya kita ada usaha untuk menghilangkan, gitu ya. Oke, itu. Ya. Mohon maaf teman-teman, tadi kan saya telat 5 menit ya, jadi saya lewatin 5 menit nggak apa-apa ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian presentasi materi saya hari ini. Harapan saya ada gunanya gitu ya, untuk Bapak Ibu sekalian sebagai CEO dan calon-calon CEO. Saya sendiri terus terang belum tentu lebih pintar dari, ilmunya lebih banyak dari Bapak Ibu sekalian ya. Yang saya bagi ini adalah sesuai dengan pengalaman saya selama ini ya, berkecimpung di dunia IT. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.